Halo, nama saya Imam Agus Faizal. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, merepresentasikan apa yang sudah saya kerjakan dalam proyek Introduction to Machine Learning. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil kasus credit score. Jadi dalam perusahaan penyedia kredit, tentunya pihak perusahaan ingin memberikan kredit kepada pihak-pihak yang capable untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disetujui. Masalahnya terjadi banyak sekali kasus di mana pihak-pihak tertentu lalai dan tidak mampu memenuhi kewajiban dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dari pihak penyedia kredit dalam memberikan kredit. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya ingin membuat sebuah permodelan di mana kepada siapa saja penyedia kredit bisa atau dapat memberikan kredit secara aman tanpa takut terjadi telat bayar atau malah tidak dibayar. Dengan menggunakan fitur-fitur tertentu dan metode tertentu, saya berharap dapat bisa mengelompokkan di mana user yang capable untuk diberikan kredit dan yang tidak. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan database dari Kaggle. Dari Kaggle, saya langsung import. Pertama saya import libraries dulu, kemudian import datanya, kemudian saya membuat sebuah fungsi di mana saya membaca, kemudian merge kedua file, kemudian saya cek apakah ada duplikat atau tidak. Ternyata hasilnya tidak ada. Kemudian saya simpan ke variabel data. Pada dataset ini terdapat banyak sekali feature dari mulai status, jumlah anak, income, family status, dan lain sebagainya. Kemudian saya mendefinisikan target dan feature. Pada dataset ini target saya bedakan menjadi dua kelompok, yaitu bad status dan good status. Pada bad status itu saya isi dengan data dari kolom status yang memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena mereka terindikasi telat bayar. Kemudian sisanya saya masukkan ke good status. Kemudian saya membuat sebuah kolom baru bernama bad flag berisi boolean 1, 0 mengindikasikan apakah seorang oke atau tidak dalam menerima kredit. Kemudian saya melakukan pre-processing. Pertama saya lakukan adalah mengecek apakah ada inkonsistensi data dengan melalui pengecekan value counts. Setelah saya lihat tidak ada inkonsistensi, jadi saya tidak melakukan proses apa-apa. Kemudian saya drop kolom yang tidak dibutuhkan. Pada kasus ini, contohnya flag mobil ini hanya berisi satu macam data. Jadi saya drop karena tidak informatif. Kemudian saya mengecek matching value. Pada pengecekan ini saya mendapati hasil bahwa pada kolom occupation tab terdapat 100.000, 190 200 kolom yang kosong. Untuk itu perlu dilakukan imputasi. Lalu saya membagi dua jenis kolom agar treatmentnya nanti menjadi mudah. Pertama numerical dan kategorikal. Pada kategorikal ini saya lakukan sebuah imputasi di mana dalam kolom kategori yang kosong itu saya isi dengan string kosong. Jadi dia tidak nol lagi hasilnya. Kemudian saya lakukan one hot encoding. Jadi pada permodalan machine learning tidak bisa dilakukan dengan adanya data kategorikal atau string. Jadi kita harus ubah ke numerical. Kemudian setelah selesai saya gabungkan semua data yang saya proses tadi. Kemudian saya cek lagi, kemudian saya normalisasi. Jadi pada pembuatan model ini sebenarnya tidak butuh standarisasi karena untuk
mungkin ntar bisa digunakan lagi ke model lain, lebih versatile, dipakai random forest ini. Jadi saya buat. Kemudian saya menentukan baseline. Jadi karena ini klasifikasi, saya menentukan baseline dengan proporsi ya. Kita dapatin 61% ini sebagai baseline-nya. Kemudian setelah selesai saya melakukan training modal, membagi data test dan trend. Ini data test saya kasih 20%, sementara trainingnya 80%. Kemudian selanjutnya saya import random forest classifier. Ini saya menggunakan metode ini karena menggunakan random forest itu bisa membuat model itu lebih uncorrelated ya. Jadi pemakaian hyperparameter and estimator ini semakin banyak akan semakin turun akurasi errornya. Jadi pada kesempatan ini kalau saya menggunakan sejumlah 350 estimator. Kemudian hasilnya kita cek di skornya itu 99% pada random forest yang ini, ya random forest 1%. Ini tuh tadi masih di training. Jadi saya ulangi lagi semua proses. Bedanya ini untuk data testing. Saya ulangi lagi semua prosesnya. Kemudian saya melakukan testing. Testing hasilnya untuk random forest yang pertama tadi ada 100%, yang kedua itu sama saja 90%. Jadi beda tipis. Kemudian untuk hasil untuk evaluasi saya menggunakan AUC dan KS ya. Hasil skor akurasi dari model kita adalah 0,9 ini, di mana bisa berhasil mengalahkan model. Untuk mengukur performa model, dua metode yang digunakan dalam dunia credit risk adalah AUC dan KS, Kolmogorov Smirnov. Untuk itu saya menggunakan dua metrik ini dalam proyek saya. Model yang dibangun menghasilkan performa AUC itu sebesar 90%, 95% sangat tinggi, dan KS-nya 81%. Pada dunia credit risk modeling, umumnya AUC di atas 0,7 dan KS di atas 0,3 sudah termasuk performa yang baik. Kemudian model yang baik adalah model yang nilai AUC-nya mendekati angka 1. Kita bisa melihat bahwa luas daerah di bawah kurva AUC cukup besar dan menjauhi mendekati 1 ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa model kita memiliki classifier yang bagus regardless threshold-nya berapapun. Untuk itu saya merasa saya berpikir bahwa ini cukup mengatasi problem yang dari masalah yang ada tadi. Oke, terima kasih.